Berarti transparansi itu mutlak. Karena apa? Itu bagian dari tanggung jawab publik. Ya kan? Apa sih susahnya menampilkan masalah nanti ada strategi, ada uang yang keluar untuk hal yang Beta. ya, membongkar kebuntuan ini sebenarnya simpel lagi, Pak. Apa Pak Paul sudah ada komunikasi seperti awal dulu dengan Pak Saifuddin lagi, Pak? Nggak bisa, udah diblokir. Jangan. Saya Jangan, Pak. udah nggak bisa hubungin Sebaiknya Saifuddin. Nggak bisa. Dulu saya WhatsApp Yuswa Teo pun tidak dibalas. Saya telepon si Heri Ikim pun sudah nggak dijawab. Saya kirim Iya, Pak. WhatsApp pun sudah nggak Iya. dibalas. Kalau gitu kesempatan ini boleh saya sedikit kasih masukan. Mudah-mudahan Pak Saifuddin mendengar ini yang menonton. Tadi pagi saya bangun itu kebetulan di channelnya Chiller ya, Cicak Killer itu dia sedang diwawancara oleh Pak Bom Bom. Sekilas saya nonton sampai berhenti di komennya saudara Timothy itu, Pak. Mengenai transparansi itu buat saya pembodohan. Jadi Pak Saifuddin kalau bisa jangan ikuti itu. Transparansi itu penting, sangat penting. Apalagi untuk mengawal kasus sekelas KC ini, yang mana memang kita dealing dengan sistem korup. Jadi harus terbuka. Jangan kita malah ikut bermain dengan sistem korup dengan gayanya Kamarudin yang menutupi dan fitnah segala macam. Akhirnya ketahuan kan sekarang. Nah, saudara Timothy itu bilang begini, Pak, mengenai donasi-donasi yang masuk, para donatur, nggak usahlah minta print out, nggak usah minta pertanggungjawaban. Ya jangan gitulah, nggak perlu. Ini kata-katanya dia nih. Jangan kita yang ikutin channels yang di sana itu. Maksudnya mungkin salah satunya Pak Paul Sang ini. Terus ada kesannya bagus, kita memberi, kita percayakan uang itu dipakai, sudah cukup. Nah, ini yang saya bilang, ini pembodohan. Ini orang bermaksud baik, tapi salah. Enak didengar, tapi belum tentu benar. Nah, kita harus belajar apa pentingnya transparansi, apalagi MKC ini, pihak kita yang dari awal mengkolek uang dari masyarakat, dari publik. Berarti transparansi itu mutlak. Karena apa? Itu bagian dari tanggung jawab publik. Ya kan? Apa sih susahnya menampilkan masalah nanti ada strategi, ada uang yang keluar untuk hal yang memang terkait dengan sistem korup yang nggak perlu diekspos, cukup aja bilang pengeluaran untuk bisa dikasih kode, ya kan? Nah, karena tidak ada transparan itu apa? Akhirnya mandek sendiri kan? Ketidakpercayaan publik timbul, fitnah timbul. Nah, ini yang bodohnya karena Pak Saifuddin mengikuti saran-saran dari Kamarudin. Nah itu harus transparan, itu harus jelas. Selain menjaga, membantu kinerja, biar terkontrol, benar. Kemudian moral mereka juga terjaga. Kenapa? Mereka takut kalau sampai moralnya brengsek, kita bisa bersuara menyerang mereka. Nah itu transparansi. Yang utama itu tadi Pak, mematahkan salah persepsi, salah miskomunikasi, fitnah, bohong yang bisa dikembangkan oleh musuh-musuhnya MKC. Jadi Pak Saifuddin udah gagal kok dengan cara Pak Saifuddin menutup diri, apalagi tidak mau transparansi mengenai keuangan. Alasan keluarga tidak mau diekspos, itu omong kosong. Ini duit publik kok, bukan duit keluarganya. Publik berhak, walaupun cuma Rp1 pun publik kasih, berhak. Kita nggak usah bilang saya kasih berapa, Anda kasih enggak. Kita cuma mau terbuka, semuanya jelas. Dan sehingga juga kalau itu arahnya benar, hasilnya baik, orang seneng memberi duit. Bahkan kalau perlu kasih lagi, karena sistem korup ini ujung-ujungnya duit. Jaksa bisa dibeli, semua bisa dibeli karena sistemnya korup. Kalau mau main dengan sistem korup, sekalian kita beli semuanya. Tapi harus transparan. Nah ini Pak Saifuddin nggak paham, apa belagang nggak paham, atau ada maksud tertentu yang saya akhirnya berasumsi bisa negatif. Masyarakat lain juga bisa berasumsi yang negatif. Nah ini yang harus kita stop. Komunikasi jembatan, komunikasi antara kita dan Saifuddin bisa dibangun enggak? Kalau nggak ganti semuanya, pendekatan dengan keluarga. Gimana nih? Ya kan? Atau ya biarkan saja, ya udah kita nonton aja. Mau MKC jadi martir sia-sia atau gimana ya terserah. Betul, gitu Bapak. Memang kalau sebenarnya ini saran aja buat teman-teman yang lain. Kalau kita sih udah lakukan begitu ya. Transparansi itu kalau di Eropa ini sangat penting ya. Kalau di Indonesia mungkin ya masih bodoh ya. Jadi nggak penting transparan, duitnya mau kemana, buat budget, mau buat jam, nggak urusan. Yang penting saya udah ngasih ikhlas. Sementara
Anda makin kere, pendetanya makin kaya, kan begitu kan? Nah, kalau di sini, sorry, kamu buat apa uangnya? Diaudit beneran loh. Iya. Ini Contohnya ada di istilah nih Singapura, Pak. Kong Hee masuk penjara 6 tahun ya. Kong Hee itu pendeta gede ya. Gerejanya gede banget di Singapura. Gereja paling gede di Singapura. Di penjara 6 tahun loh. Suami istri lagi. Suami istri loh. Istrinya tapi lolos, karena Kong Hee-nya pasang badan. Istrinya lolos. Tapi itu Kong Hee sama majelisnya. Masuk semua loh. Penjara. Sementara jemaatnya pikir dia orang kudus Pak ya. Ternyata iblis juga kan, kalau udah bicara duit kelihatan setan ya kan. Nah ini untuk saudara Timothy ini, kan ada istilah menantunya Yonggi Cho itu, menantunya Yonggi Cho in memoriam, menantunya di penjara juga loh. Iya, nggak jujur. Udah cita negara maju, transparansi itu nomor 1. Wih, nggak berani transparan, kelar hidup Anda. Di Eropa ini kita berani nggak transparan dengan pemerintah, kelar hidup kita di sini. Apalagi menyangkut uang Pak. Iya, kalau udah uang bisa lebih. Jangan coba-coba deh. Sampai ke liang kubur juga digali dah kuburannya itu. Jangan-jangan roleknya dibawa di kubur sambil nggak urusan. Titip omongan bisa lebih, titip uang bisa kurang. Itu saudara Timothy yang tadi bicara di. Kalau Timothy kan memang kepahitan sama saya. Dia itu yang menumpas saya itu loh Pak. Oh Bapak kamu. Pak Paul kenal. Nggak tahu orang itu kan nggak pernah tampak muka. Dulu di sini kan pernah ngomong saya tumpas kamu. Gara-gara sudah kita bongkar habis-habisan, dia ganti nama. Gara-gara menumpas saya dia kan jadi nggak populer. Ganti nama jadi Timothy sekarang.